Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usi Firis Farida dari kelas MEJ 22B dengan NPM 2241171. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yakni materinya memahami konsep dasar dan peranan MSDM dalam organisasi. Pengertian MSDM. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah praktik merekrut, mempekerjakan, memutasi, dan mengelola karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. MSDM bertanggung jawab untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. MSDM juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik. Ada tiga tujuan MSDM dalam organisasi. Yang pertama yakni meningkatkan kinerja. MSDM membantu meningkatkan kinerja karyawan, tim, dan organisasi secara keseluruhan melalui pengembangan kompetensi, motivasi kerja, dan pengelolaan kinerja yang efektif. Yang kedua yakni meningkatkan kepuasan karyawan. MSDM juga bertujuan meningkatkan kepuasan karyawan melalui pengakuan, imbalan yang adil, dan lingkungan kerja yang mendukung. Yang ketiga yakni meningkatkan daya saing. Dengan mengelola sumber daya manusia dengan baik, MSDM dapat membantu organisasi meningkatkan daya saing di pasar dan mencapai keunggulan kompetitif. Lalu ada fungsi MSDM. Manajemen sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam organisasi atau perusahaan. MSDM bertanggung jawab terhadap aktivitas organisasi bisnis yang berhubungan dengan staf yang beragam melalui pelaksanaan fungsinya. Nah, berikut adalah beberapa fungsi MSDM dalam organisasi atau perusahaan. Yang pertama yakni ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja, yang kedua ada evaluasi performa karyawan, yang ketiga ada kompensasi karyawan, yang keempat ada pengelolaan karir karyawan, yang kelima ada pengembangan karyawan, yang keenam ada evaluasi kinerja karyawan, yang ketujuh membangun hubungan ketenagakerjaan yang baik, yang kedelapan menjaga kesehatan dan keselamatan kinerja, dan yang terakhir yang sembilan yakni pelatihan dan pengembangan karyawan. Peran kepemimpinan dalam SDM. Yang pertama yakni menempatkan tujuan. Seorang pemimpin sangat diperlukan dalam menetapkan tujuan dan memfokuskan perhatian pada tujuan perusahaan. Yang kedua yakni mengalokasikan sumber daya. Nah, pemimpin juga harus mampu mengalokasikan sumber daya yang langka dengan baik. Yang ketiga yakni membimbing organisasi. Pemimpin dituntut untuk terampil membimbing organisasi menuju arah strategi yang baru. Yang keempat yakni meningkatkan kualitas SDM. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peran kepemimpinan sangatlah penting. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan kepemimpinan dan manajemen. Yang keempat yakni memotivasi anggota. Pemimpin harus memberikan motivasi kepada para anggotanya. Yang kelima yakni membangun dan menjaga komunikasi. Pemimpin harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal. Tantangan dalam penerapan MSDM. Yang pertama yakni perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Kedua, keragaman tenaga kerja. Ketiga, globalisasi. Keempat, ketegangan pasar tenaga kerja. Kelima, kurangnya keterangan yang relevan. Yang keenam, relasi tenaga kerja. Yang ketujuh, perubahan dalam cara kerja dan lingkungan kerja di era digital. Yang kedelapan, keseimbangan kerja sampai hidup, kesehatan mental, dan penggunaan teknologi yang berlebihan. Yang kesembilan, membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Yang ke-10 yakni implementasi fungsi MSDM secara efektif dan efisien.
Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, MSDM perlu mengadopsi strategi yang tepat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain yakni meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan dan pengembangan, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, dan perluasan akses secara terhadap pendidikan. Yakni mengadopsi pendekatan baru dalam merekrut dan memilih karyawan dengan menggunakan platform online, jejaring sosial, dan alat analisis lain. Yakni berikutnya memperhatikan keseimbangan kerja hidup, kesehatan mental, dan penggunaan teknologi yang berlebihan dengan merancang program kesejahteraan karyawan dan kebijakan yang sesuai. Lalu menerapkan praktik-praktik CSR dalam praktik MSDM seperti merekrut dan menseleksi yang bertanggung jawab secara sosial, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan, serta kepedulian terhadap keamanan dan keselamatan karyawan. Yang terakhir yakni menerapkan teknologi dan pendekatan yang sesuai dengan perubahan dalam lingkungan kerja yang semakin terhubung dan otomatis. Manfaat MSDM bagi organisasi. Yang pertama yakni perekrut dan seleksi. MSDM bertanggung jawab untuk menarik, memilih, dan menyaring kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua yakni pengembangan karyawan. MSDM membantu karyawan agar terus berkembang melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir. Yang ketiga yakni pengelolaan kinerja. MSDM memastikan penilaian kinerja yang objektif, memberikan umpan balik, dan merencanakan pengembangan kerja. Yang terakhir yakni yang keempat, memelihara tenaga kerja. MSDM bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan kinerja kerja antara karyawan dan organisasi melalui manajemen kompensasi, kebijakan karyawan, dan program kesejahteraan. Sekian video dari saya. Jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi saya tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.